Siva Ibu. ada. Oke. Nisa Amelia Paskurni. Nisa Amelia Paskurni. Hadir, Bu. Ada. Ada, Bu. Terus pada lunak ya bunyi apanya di videonya. Coba di suaranya dikeraskan. Kalau Ibu terdengar jelas atau putus-putus? Terdengar jelas, terdengar jelas, Bu. Rizka Auliani Fernelli. Hadir, Bu. Amelia Devrianti Putri. Hadir, Bu. Anissa Zakia. Hadir, Bu. Arifah Natasha. Hadir, Bu. Debbie Ade Pio. Belum ada. Oke. Elda Ramadana. Hadir, Bu. Israhmi Oktavia. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Nadia Tul Khaira. Hadir, Bu. Lanjut. Niken Audrey Rianda Putri. Hadir, Bu. Pratiwi Meiliza. Hadir, Bu. Randi Saputra. Randi Saputra. Salsa Dila Putri. Hadir, Bu. Salsa Bila Oktavira. Hadir, Bu. Cynthia Hardewita. Hadir, Bu. Silviadi Anissa Putri. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Wimpi Widya Fitri. Hadir, Bu. Yuli Artika. Hadir, Bu. Zalika Hamida. Zalika Hamida ada? Belum ada. Aulia Safira Sabila. Hadir, Bu. Cynthia Novelia. Belum. Embun Sari Wulan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hijri Maharani. Hadir, Bu. Izati Rahmah. Hadir, Bu. Nurul Mumtaza. Hadir, Bu. Restu Hadir, Bu. Handayani. Hadir, Bu. Widya Safitri. Hadir, Bu. Winda Firda. Winda Firda. Belum. Anissa Rahmayani. Hadir, Bu. Halim Wardanif. Hadir, Bu. Ikhlas Alfarisi. Hadir, Bu. Khairul Hakimi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Muradatul Aina Yasri. Hadir, Bu. Sagita Ramadhani. Hadir, Bu. Sisri Hayati. Hadir, Bu. Ulfa Lutfiah. Hadir, Bu.
Windy Kartika Utami. Hadir, Bu. Nelda Rahma Lisa Putri. Hadir, Bu. Edward Richard Rohmana. Nggak ada. Kemarin juga nggak ada ya Edward ya. Bu panggil lagi tadi, siapa tahu udah masuk. Debbie Ade Pio udah masuk? Belum. Randi Saputra. Hadir, Bu. Edward Rikat hadir, Bu. Apa? Debbie Edward Ade. Rikat hadir, Bu. Oh, Edward Richard. Kemarin nggak hadir memangnya? Edward ya? Iya. Oke. Andi hadir. Debbie Ade Pio. Nggak ada. Oke. Randi. Hadir, Bu. Pratiwi Meliza dulu. Pratiwi Meliza ada? Hadir, Bu. Ada. Oh, ada, oke. Randi ada ya. Oke, kemudian Zalika Hamida. Ada? Nggak ada. Cynthia Novelia. Hadir, Bu. Ada, Bu. Cynthia ada. Oke. Winda Firda. Oke, nggak ada. Oke. Baiklah, 2 orang berarti yang tidak hadir hari ini. Kita kemarin sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Larang merpati, Bu. Merpati. Bu, singkat saja hari ini karena memang materinya cukup ringan gitu ya. Siapa yang sudah baca dan menonton modul lagi? Siapa yang sudah membaca modul dan menonton video dan tahu tentang apa materi kita hari ini? Apa topik materi kita hari ini apa? Prinsip inklusi dan eksklusi, Bu. Oh, ya, berarti udah baca dan sudah menonton video. Siapa yang sudah membaca dan menonton video? Saya sudah, Bu. Saya sudah, Sudah. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu mau 1 orang, ya Ibu share screen dulu lah. Kegiatan belajar 2 ya tentang prinsip seorang merpati. Prinsip seorang merpati. Inklusi dan eksklusi. 1 orang menyampaikan tentang inti dari materi ini. Boleh dari segi rumusan, boleh dari segi pengertian, boleh cerita apa aja tentang materi hari ini. Siapa yang mau mencoba? Biar nilai keaktifannya bisa Ibu ambil. Izin mencoba, Bu. Apa itu? Bicara, Bu. Raise hand, raise hand. Raise hand, ada kan yang kuning itu raise hand-nya? Oke, Amelia Devia Putri, silakan. Devrianti, Bu. Iya. Salah baca nama. Ya, silakan. Prinsip inklusi dan eksklusi berkaitan dengan kekardinalan atau banyaknya anggota dari suatu himpunan yang beririsan. Misalkan ada 2 himpunan A dan himpunan B, maka banyaknya anggota A gabung B, yaitu sama dengan banyak anggota A ditambah banyak anggota B, dikurang banyak anggota A irisan B. Sekian, Bu. Oke. Ya, itu dari segi lainnya. Ya, betul. Dia adalah mencari himpunan, banyaknya himpunan yang saling beririsan atau memiliki kekardinalan gitu ya. Itu sudah ada juga sih sebenarnya NA gabung B sama dengan NA tambah NB dikurang dengan NA iris B, ya benar. Nah, kalau yang di modul ya itu konsep dasarnya memang begitu. Kalau yang di modul ada nggak yang bisa menceritakan? Kalau yang sudah membaca modul itu boleh, itu prinsip dasarnya benar. Ada lagi yang mau mencoba? Izin menambah. Izin bicara, Bu. Ya, silahkan raise hand.
Kalau Izin resen menambahkan, bisa Bu. langsung ke detect di layar komputer Ibu. Jadi nggak perlu Ibu lihat orangnya. Resen, Izin menambahkan, Bu. ya silahkan. Siapa ini yang resen? Widya Safitri, silakan tambahkan. Baik, terima kasih Bu. Menurut saya prinsip inklusi dan eksklusi ini digunakan untuk mencari himpunan yang sering lepas, jadi yang tidak ada irisannya. Misalnya ada himpunan A dengan sifat AI dan himpunan B dengan sifat AJ. Maka kita akan mencari himpunan sering lepasnya, jadi yang tidak ada irisan itu dari jumlah keseluruhannya dikurang dengan jumlah dari yang punya satu sifat, terus ditambah dengan yang punya dua sifat atau kombinasi dari keduanya. Jadi begitu seterusnya tandanya selang-seling plus minus Bu. Oh, Gitu dari saya Bu. iya, good, very good. Sama ya, betul juga. Iya, begitu. Yang dimaksud dengan eksklusi dan inklusi itu memang prinsipnya itu himpunan sebenarnya ya. Nah, kalau di modul Ibu sudah mencontohkan gitu ya. Sudah mencontohkan contohnya dan sudah menceritakan ya. Prinsip inklusi dan eksklusi ya digunakan untuk mencari unsur-unsur himpunan yang saling lepas gitu ya. Nah, misalkan P adalah kumpulan dari N objek. N besar ini biasanya melambangkan apa? Banyak, Bu. Banyak Bu. apa? Banyak anggota himpunan. Anggota Iya, banyak himpunan. seluruh anggota kelas atau banyak seluruh anggota himpunan ya semestanya ya. Nah, Iya, di Bu. sini Ibu mengambil lambang-lambangnya itu yang memiliki sifat ya. Yang memiliki sifat itu Ibu misalkan dengan A boleh B, boleh C sih sebenarnya. Kalau di sini Ibu misalkan itu ada A1 gitu yang memiliki sifat A1, A2 yang memiliki sifat A2, A3 yang memiliki sifat A3 dan AR itu yang memiliki sifat R. Nah, misalnya kalau A1 itu adalah memiliki sifat A1, kalau NA1 artinya apa? Kalau N ada N depannya gimana? Kalau A1 itu adalah objek yang memiliki sifat A1 gitu ya. Kalau Ibu tambahin N di depannya maknanya apa? Banyak objek yang memiliki sifat A1, Bu. Iya, banyaknya objek yang memiliki sifat A1 gitu ya. Nah, kalau ada yang begini tuh, N A1, A2 komplemen ini apa maksudnya? Apa bacanya? Banyaknya objek yang dimiliki. Objek yang dimiliki sifat A1 tetapi tidak dimiliki oleh sifat A2, Bu. Iya, banyaknya objek yang memiliki sifat A1. Boleh juga dan sih kalimatnya, kadang ada beberapa buku yang menghubungkan ini dengan dan, gitu kan irisan ya, dan tidak memiliki sifat A2. Itu ya. Jadi kalau ada N di depannya itu adalah jumlah gitu ya, atau sekumpulan atau banyaknya gitu ya, banyaknya. Nah, sekarang Ibu ada ke contoh gitu kan di apa namanya di modulnya itu ada Ibu contohkannya tuh misalnya ini. Misalnya A1 adalah ramah, A2 adalah pemurah. Kalau NA1, A2 komplemen itu kalau A1-nya ramah, A2-nya pemurah, berarti apa ini yang ditanya? Kalau begini. Ini apa nih maknanya? Kalau A1-nya ramah, A2-nya pemurah, kalau NA1, A2 komplemen artinya apa? Banyaknya objek yang memiliki sifat ramah tapi tidak dan memiliki tidak sifat memiliki sifat pemurah. Banyaknya objek yang memiliki sifat ramah atau banyaknya objek yang ramah gitu ya. Kalau misalnya Tidak pemurah. dan tidak pemurah ya kan ini dan tuh kadang kata hubungnya dan gitu ya, tapi ini tetapi ya. Biasanya sih yang lebih familiar itu dan itu ya, memiliki sifat yang ramah dan
tidak pemurah, gitu ya. Nah, kalau Iya. misalnya Ibu punya lagi di sini A3, oh, baik sama dengan ramah apa gimana ya? Baik, gitu ya. Nah, misalnya Ibu punya A3. Kalau begini apa maknanya tuh? A1, A2, A3. Itu apa maknanya tuh? Kalau Ibu punya sifat A1 ramah, A2 pemurah, A3 baik. Kalau ini bagaimana memaknainya tuh? Banyaknya objek Banyaknya objek yang memiliki sifat ramah, pemurah, dan baik, Bu. Ya, banyaknya objek yang memiliki sifat ramah, pemurah, dan ramah itu. Dan gimana sih kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu di koma-komain itu boleh nggak dannya dibaca berulang-ulang atau dannya terakhir aja? Banyaknya objek Terakhir aja. terakhir aja, Bu. banyaknya objek yang memiliki sifat ramah, pemurah, dan baik gitu ya. Ya, Bu. Nah, itu Ya, Bu. dalam berbahasa gitu ya. Seni dalam berbahasa. Nah, sekarang yang sering ditanya atau memang selalu ditanya sih, itu adalah selalu bukan, yang bukannya yang ditanya terus itu. Kalau di eksklusi dan inklusi itu biasanya yang sering ditanya itu adalah dannya. Tunggu sebentar ya, Bapak pulang tuh. Ya, berarti yang sering ditanya itu adalah sifat yang bukan gitu. Cara mencarinya adalah jumlah seluruh objek gitu ya, dikurang dengan yang memiliki sifat satu-satu. Ini tandanya bergantian tuh. Ini plus dulu dari seluruh objek, kemudian ini minus untuk yang kombinasi satu-satu, kemudian plus untuk yang kombinasi dua-dua. Kalau dia hanya dua objek. Nah, kalau ini di sini Ibu tanya NA1 komplemen, A2 komplemen. Itu gimana caranya rumusnya, hitungnya? Kalau ngikut yang bawah. N, terus dikurang NA1 dikurang dikurang NA2 Ditambah NA1 NA1, itu kalau dua objek ya, kalau ramah dan pemurah. Ini yang ditanya nih apa artinya nih? Banyaknya yang orang yang tidak ramah dan tidak pemurah. Cara mencarinya plus dulu untuk seluruh orang, dikurang dengan jumlah orang yang ramah, dikurang dengan jumlah orang yang pemurah, ditambah dengan jumlah orang yang ramah dan pemurah. Ya, nah kalau tadi Ibu tambah lagi di sini A3-nya baik. Oke. Yang ditanya itu adalah NA1 komplemen, A2 komplemen, A3 komplemen. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Berarti N dikurang NA1 dikurang NA2 dikurang NA3 tambah NA1, NA2 Tambah ya. Tambah NA1, A2, tambah NA2, 1,A3, tambah NA2, A2,A3, dikurang NA1, A2A3. Berarti ini di plus dulu untuk yang seluruhnya, minus untuk yang satu-satunya gitu ya. Minus semua, kemudian plus untuk yang kombinasi dua-duanya. Kemudian minus lagi untuk yang kombinasi tiga-tiganya. Makanya rumusnya jadi begini tuh. Ya, untuk NAI, jika ada sampai R gitu ya, I komplemen, J komplemen, K komplemen, R komplemen, maka dia
N, jumlah seluruh objek, dikurang dengan kombinasinya yang satu-satu, ditambah dengan yang kombinasinya yang dua-dua, kemudian dikurang dengan yang kombinasinya tiga-tiga, dia plus minus terus. Ya, sampai ke R. Begitu, sederhana kan? Tentang prinsip eksklusi dan inklusi. Ada yang mau ditanyakan kira-kira atau ada yang ragu dengan penerapannya sebelum kita melihat teorema berikutnya? Ada yang ragu atau ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu ke sini tuh, ini adalah tugas project video. Yang bagian sini adalah tugas project video. Itu tugasnya adalah mahasiswa membuat video pendek, ya. Boleh dicatat kalau mau mencatat, ya. Tugas video pendek tentang bagaimana penurunan rumus ini. Ya. Bagaimana cara merumuskan. Rumusnya udah ada, tapi mahasiswa diminta kenapa bisa ketemu rumus ini gitu, diturunkan atau dibuktikan gitu ya. Cara memasukkan N bola ke dalam K kotak dengan syarat tidak ada kotak yang kosong gitu. Ya, rumusnya itu adalah ini. NA1 komplemen, A2 komplemen dengan K-nya itu adalah kotak, dan N-nya itu adalah bola, maka dia akan menjadi K pangkat N dikurang dengan kombinasi K1, dikali dengan K kurang 1 pangkat N, kemudian ditambah dengan kombinasi K2, dikali dengan K kurang 2 pangkat N, sampai seterusnya, gitu ya. Itu untuk rumusnya. Nah, kenapa bisa dapat ini? Tugas proyeknya mahasiswa menurunkan rumus ini. Kenapa bisa jadi begini? Buat videonya dengan durasi berapa menit ya, itu bisa. Terserah sih, yang penting jadi gitu ya, selesai. Terus boleh diupload ke Google Drive, boleh diupload ke YouTube channel. Kemudian copy linknya yang bagian atas, paste ke Word. Nah, Word-nya itu yang dikirim di menu submit tugas video pendek, pembuktian rumus N bola ke dalam K kotak. Nanti Ibu sediakan tempat uploadnya di e-learning. Oke? Bisa paham tuh pembuktian rumus ini? Itu tugasnya untuk materi ini. Kemudian kita lanjut ke contoh. Ya, kita lanjut ke contoh. Soal dari aplikasi yang eksklusi dan inklusi. Dari 200 orang mahasiswa, berarti apa nih yang 200 ini? Jumlahnya. Ya, ya, banyak orang. 95 orang suka membaca novel. Apa tuh yang 95? NA1. Beratkan A1. Sifat pertamanya, Bu. NA1. NA1. Kalau kalian memisalkan supaya membaca novel itu dengan pemisalan A1 gitu ya, yang memiliki sifat A1 itu artinya kalian memisalkannya suka membaca novel. Suka membaca novel. Ini tulisan Ibu sebenarnya nggak jelek kayak gini sih, tapi belum terbiasa. Kemudian 80 orang suka membaca komik, berarti A2 itu dimisalkan sifat suka membaca komik. Membaca komik gitu ya. Nah, kalau NA1 artinya adalah jumlah orang yang suka membaca novel. Kalau A1-nya sifatnya. Nah, itu jangan kebalik-balik. Mahasiswa kadang kalau ujian dibikinnya gitu. A1 sama dengan 95. Nah, itu suka Ibu coret. Ya, yang benar itu adalah NA1, artinya jumlah orang yang memiliki sifat A1. Dengan A1 itu memisalkannya dengan suka membaca novel. Ya, berarti 95 orang yang suka membaca novel. Kemudian NA2, 80 orang. Kemudian yang 30 orang itu apa? Yang 30 orang apa? Banyak yang suka keduanya. Banyak orang yang suka baca novel dan komik. A2 gitu ya. A1, A2. Orang yang suka membaca novel dan suka membaca komik. Kemudian yang ditanya apa? Berapa orang yang tidak suka membaca keduanya? Berarti NA1 komplemen, A2 komplemen. Cara ini gimana tadi? N positif dikurang dengan yang satu-satu ditambah dengan yang keduanya. N positifnya 200,
NA1-nya 95, NA2-nya 80, NA1,A2-nya 30, dapat 55 orang. Itu. Ya, cukup sederhana, makanya Ibu bilang Ibu sebentar hari ini karena kalian akan mengerjakan tugas-tugasnya secara mandiri di e-learning. Itu ada berapa tugas yang untuk ini? Ada berapa Bu latihan mandirinya? Ada 5. Ada 5. Berarti ada berapa? 5 juga kan? Udah Ya, Mbak dibuat. juga, Bu. 5 juga di-upload kan yang Princess Sarah Merpati? Sudah, Bu. Nah, itu Sudah, lagi Bu. di-upload, kemudian Ibu akan tambah soalnya untuk minggu ketiga, kan memang latihan soal-soal pada materi prinsip sarang merpati dan eksklusi dan inklusi ya. Ibu tambah nanti soalnya Ibu sediakan di minggu ketiga menu submit tugas yang minggu ketiga. Mungkin ada 5 soal lagi untuk prinsip sarang merpati, 5 soal lagi untuk eksklusi dan inklusi. Di minggu depan kita bahas soal-soal yang di prinsip sarang merpati modul pertama dan eksklusi dan inklusi di modul kedua, kemudian Ibu tambah kira-kira 10 soal lagi untuk minggu ketiga. Jadi kita bahasnya itu sekitar 20 soal untuk minggu depan. Kemudian ada tugas video pendeknya, akan Ibu sediakan menu submit tugas video pendek. Yang kalian submit itu adalah URL-nya, bukan videonya, karena kegedean kalau mengupload video. Oke, mungkin itu untuk hari ini, karena memang mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri. Ibu hanya menekankan konsep-konsepnya saja dan beberapa contoh soal. Silahkan kerjakan latihannya, nanti akan Ibu buat menu create tugas video pendek, dan Ibu tambah lagi 10 soal, 5 untuk prinsip sarang merpati dan eksklusi dan inklusi. Di minggu ketiga akan Ibu tambah lagi menu create tugasnya untuk minggu ketiga. Karena di silabus kan memang minggu ketiga itu ya, latihan soal-soal prinsip sarang merpati dan eksklusi dan inklusi. Minggu keempat baru kita masuk ke relasi, fungsi pembangkit. Belum Ibu share modul dan videonya. Nanti segera akan di-share modul dan video untuk minggu keempat. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Sederhana, coba materinya, dan silahkan kerjakan tugas-tugas. Kalau tidak ada pertanyaan, udah jam 5 ini ya, mau maghrib ini. Sudah ada pertanyaan, Ibu cukupkan mungkin sampai di sini. Silahkan berlatih. Ini seharusnya ya, kalau pembelajaran langsung kan disampaikan materi, nanti mahasiswa maju satu-satu ke depan gitu ya, karena kita ini, jadi mahasiswa mandiri nanti di minggu ketiga kita coba satu persatu. Udah bisa share screen kan? Kemarin udah Ibu coba beberapa, udah banyak yang jago. Udah bisa share screen sambil nyoret-nyoret gitu ya. Kayak aplikasi kemarin ada yang jago, ada yang ya. Nah, minggu depan kita lihat sejago apa nanti share screen dan berlatihnya. Oke, terima kasih untuk hari ini partisipasinya. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.